Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 tingkat SMA. Mudah-mudahan kalian dalam sehat walafiat dan terus semangat. Untuk bab 6 ini kita akan melanjutkan di B, yaitu menimbang efektivitas penyajian data pada informasi lingkungan. Nah, jadi maksudnya menimbang efektivitas di sini adalah cara menyampaikan data atau informasi tentang lingkungan sudah jelas, kemudian dapat dipahami, menarik, dan tepat sasaran. Jadi menilai efektivitas format penyajian data, format visual, struktur, perbandingan, dan lain-lain untuk mendukung ide pokok pada teks dengan tema yang telah dikenali. Nah, ini pernah juga kita di bab sebelumnya. Untuk lebih paham lagi, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan tema yang berbeda, ya. Nah, apakah kalian tahu tentang tumbler? Nah, mungkin sekilas itu adalah tempat minum, ya. Dan kalian sudah mengetahuinya itu. Jadi di sini kita akan melihat atau mencermati dan saya juga akan memfotokan tentang infografik. Nah, jadi infografik dapat kita hubungkan dengan penggunaan tumbler dengan usaha penyelamatan lingkungan, terutama pengurangan sampah plastik. Ayo, siapa nih yang suka minum dengan gelas yang daur ulangnya itu susah? Ya, mungkin kalian tidak asing lagi dengan kata-kata daur ulang, ya. Jadi tahukah kalian berdasarkan data Bath-Habottl net sampah botol plastik menghabiskan waktu 400 hingga 1000 tahun untuk dapat terurai sempurna. Sementara di Indonesia sendiri menghasilkan 4,82 miliar sampah botol plastik setiap tahunnya, dan ini sangat mengancam kualitas lingkungan kita. Nah, infografiknya penggunaan tumbler, lihat nanti saya fotokan, silahkan kalian baca dan cermati. Infografik tersebut dibuat untuk mendukung ide pokok mengurangi sampah plastik dari botol bekas kemasan air minum. Di dalam infografik disajikan data berupa angka yang didukung dengan ikon atau simbol atau tumbler, botol plastik, serta gambar remaja yang sedang minum melalui tumbler. Nah, jadi datanya dijadikan dengan jelas. Infografik ini lebih mempermudah kalian dalam menelaah, dalam mendapatkan informasi, mudah dimengerti. Jadi data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa bentuk tabel, grafik, atau diagram, peta, dan denah, serta gambar. Tentu saja penyajian data itu dimaksudkan untuk mendukung ide pokok informasi. Adapun jenis data pendukung yang diwujudkan dalam berbagai bentuk penyajian diantaranya dapat berupa satu, persamaan atau perbedaan dari suatu subjek atau objek benda tersebut. Yang kedua, contoh-contoh dari masalah atau solusi yang disampaikan.
Yang ketiga, proses atau alur terjadinya sesuatu. Nah, itu. Jadi insya Allah mudah saja, karena informasi yang kita dapatkan itu dapat melalui gambar, melalui infografik, itu lebih memudah kita untuk menelaah dan mencermati informasi. Perhatikan infografi tentang sampah plastik berikut ini. Ya, nih ada, saya fotokan juga nanti tentang potensi besar di balik pengelolaan sampah plastik. Kalian baca saja ya. Kemudian data berikut itu disampaikan dalam bentuk peta. Nah, di sini ada juga peta. Data berikut ini disampaikan dalam bentuk peta, angka-angka ya. Grafik tentang hilangnya hutan Indonesia atau diistilahkan dengan deforestasi. Cermatilah data tersebut, lalu lihatlah, saya akan fotokan juga tentang deforestasi Indonesia 2016 sampai 2017. Nah, di situ juga kalian bisa mempermudah kita dalam mengakses informasi melalui gambar dan melalui infografi. Nah, jadi kalian bisa melihat tuh apakah penyajian gambar, warna atau angka-angkanya dapat kalian pahami. Kemudian pada teks dalam data itu apakah mudah untuk kalian lihat, karena ini termasuk dalam infografik juga. Nah, itu ya. Jadi mempermudah kita lah dalam penyajian data yang akurat, itu. Kemudian untuk tugasnya saya akan fotokan tentang potensi besar di balik pengelolaan sampah plastik. Itu aja ya kita tugasnya ya. Perhatikan infografik tentang sampah tadi, kemudian sampaikan penjelasan tentang pendapat kalian tentang infografik yang ada pada gambar dibalik sampah plastik, yang dibalik pengelolaan sampah plastik tersebut. Kalian baca, kalian cermati, kalian tulis di buku, mudah saja, karena kita pernah juga pelajaran ini di bab kemarin, hampir sama saja, cuman yang membedakan tadi ya kata saya katakan yaitu tema saja. Mungkin itu saja yang tugasnya mudah. Kalian memberikan pendapat tentang infografi potensi sampah di plastik. Seperti apa sih pendapat kalian tentang infografi ini? Apakah berpengaruh di mana? Apakah sampah di pengelola ini bagaimana? Hasil pengolahan sampah plastik itu seperti apa? Pemerintah. Kemudian bisa juga ditambahkan misalnya pemerintah ini harus ini, atau kita misalnya menjaga atau lingkungan, karena sekarang banyak sekali tempat minuman yang sudah dijual. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk mengurangi limbah atau sampah plastik yang ada di lingkungan kita. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini kalian bisa melakukannya atau bisa menggunakannya dengan menggunakan minuman yang tidak kemasan lagi atau plastik yang seperti itu. Jadi
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.